Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Timur Tengah dan Afrika Utara pada Selasa malam menunjukkan kemarahan mereka setelah serangan udara mematikan Israel di Rumah Sakit Al-Ahli Al-Arabi di Gaza. Dilansir Al Jazeera, protes spontan meletus di Yordania, Turki, Lebanon, Iran dan Irak, serta di kota-kota tepi barat seperti Ramallah. Demonstrasi tersebut terjadi sebagai respons terhadap pemboman rumah sakit, yang diperkirakan merupakan serangan paling mematikan sejak Perang Israel-Hamas dimulai tanggal 7 Oktober. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 500 orang tewas ketika bom jatuh di Rumah Sakit Pusat Gaza, tempat pengungsi Palestina berlindung. Sejak Israel mulai menggempur Gaza dari udara pada tanggal 7 Oktober, puluhan ribu warga yang mencari perlindungan dari pemboman yang sedang berlangsung telah melarikan diri ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Organisasi Kesehatan Dunia mengutuk serangan rumah sakit pada hari Selasa dan menuntut perlindungan segera terhadap warga sipil dan petugas kesehatan di daerah kantong Palestina. Namun masyarakat di negara-negara Arab juga menyuarakan kemarahan mereka atas kejadian mengerikan yang terjadi di Rumah Sakit Al-Ahli Al-Arabi. Lebih dari 500 orang tewas ketika Israel menyerang Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina. Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf Al-Qudra menyebut Israel menjadikan Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza sebagai target serangan udara mereka pada Selasa tanggal 17 Oktober. Dalam rekaman video menunjukkan mayat-mayat berserakan di halaman rumah sakit tersebut. Warga Palestina dan sebagian besar negara-negara Arab menyalahkan Israel, dengan mengatakan bahwa Israel telah menyerang fasilitas medis dan menyebabkan 500 orang tewas. Yerusalem dengan cepat dikutuk oleh Yordania, Turki, Mesir, Arab Saudi dan negara-negara lain. Hamas menyebut ledakan itu sebagai kejahatan perang, dan Organisasi Kesehatan Dunia juga mengeluarkan kecaman. Setelah serangan ini, kecaman dari berbagai belahan dunia berdatangan mengutuk Israel. Angkatan bersenjata Israel membantah keras dalam serangan di Rumah Sakit Gaza. Israel membantah terlibat dan mengatakan bahwa pihaknya tidak beroperasi di daerah tersebut pada saat ledakan terjadi. Juru bicara Angkatan Bersenjata Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan analisis sistem operasional IDF menunjukkan bahwa rentetan roket ditembakkan di Gaza, melewati dekat Rumah Sakit Ahli di Gaza pada saat itu. Israel menuduh kelompok Jihad Islam sebagai dalang serangan. Kelompok Jihad Islam Palestina faksi terbesar kedua setelah Gaza. Intelijen dari berbagai sumber yang kami miliki menunjukkan bahwa Jihad Islam bertanggung jawab atas kegagalan peluncuran roket yang menghantam rumah sakit di Gaza, tambah Hagari. Militer Israel mengatakan organisasi-organisasi teror yang berbasis di Gaza secara rutin menembakkan roket tanpa pandang bulu ke arah Israel dan sekitar 450 roket telah jatuh di Gaza sejak awal perang pada tanggal 7 Oktober, membahayakan dan merugikan kehidupan warga Gaza. Beberapa video menunjukkan momen roket tersebut jatuh dan meledak di dalam wilayah Palestina pada hari Selasa. Serangan udara tersebut terjadi pada hari ke-11 dalam konflik antara Israel dengan Hamas. I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. Terpisah, organisasi Jihad Islam Palestina membantah klaim Israel bahwa mereka bertanggung jawab atas penembakan sebuah rumah sakit di Gaza,
yang menewaskan ratusan warga sipil Palestina. Kami menjamin Anda bahwa tuduhan yang dilontarkan musuh adalah salah dan tidak berdasar. Dengan tuduhan seperti itu, Israel hanya berusaha menghindari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan resmi. Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras kebrutalan militer Israel terhadap Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di jalur Gaza, Palestina, pada Selasa. Yang menarik adalah kerajaan Arab Saudi menyebut Israel sebagai pasukan pendudukan dalam pernyataan resminya. Militer Israel dilaporkan membombardir rumah sakit tersebut, menyebabkan lebih 500 orang meninggal. Kerajaan Arab Saudi mengutuk keras kejahatan keji yang dilakukan pasukan pendudukan Israel dengan mengebom Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza, yang menyebabkan kematian ratusan warga sipil, termasuk anak-anak, dan lainnya terluka. Demikian pernyataan pemerintah kerajaan dikutip di media resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Rabu tanggal 18 Oktober. Perkembangan berbahaya ini mengharuskan komunitas internasional untuk menghentikan standar ganda terkait penerapan hukum kemanusiaan internasional terkait kejahatan Israel, lanjut pernyataan tersebut. Kerajaan Arab Saudi juga mengecam Israel atas serangan terus-menerus terhadap warga sipil meskipun ada banyak seruan internasional untuk berhenti menargetkan warga sipil Palestina. Riyadh menyerukan sikap serius dan tegas untuk melindungi warga sipil yang tidak berdaya. Serangan ke RS ini memicu kecaman dari berbagai negara, terutama negara Arab dan mayoritas Muslim. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengecam serangan yang terjadi di rumah sakit di Gaza. Penghancuran terhadap rumah sakit yang menampung perempuan, anak-anak, dan warga sipil tak berdosa adalah contoh terbaru serangan Israel yang tak punya nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar, kata Erdogan. Ia lantas mengajak seluruh umat manusia untuk mengambil tindakan guna menghentikan kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza. Uni Emirat Arab mengutuk keras pemboman rumah sakit ini seperti laporan kantor berita negara WAM Rabu pagi. Pemerintah Mesir dengan tegas mengecam serangan tersebut. Mereka juga menyerukan komunitas internasional turun tangan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri Kemlu, Qatar mengatakan serangan itu menandai eskalasi konflik yang berbahaya. Iran juga mengecam serangan udara itu sebagai serangan terhadap orang-orang yang tidak bersenjata dan tidak berdaya. Pernyataan kecaman pemimpin dunia Muslim ini seiring dengan turunnya warga Timur Tengah ke jalan mengutuk Israel atas serangan brutalnya. Serangan atas rumah sakit ini mengubah jadwal kunjungan Presiden Amerika Joe Biden ke sejumlah pemimpin Arab. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang sedang berada di pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan ke Israel, mengeluarkan pernyataan tentang ledakan rumah sakit di Gaza. Amerika tidak secara spesifik menyebut pelaku ledakan tersebut. Saya marah dan sangat sedih atas ledakan di rumah sakit Al-Ahli Arab di Gaza, dan banyaknya korban jiwa yang diakibatkannya. Segera setelah mendengar berita ini, saya berbicara dengan Raja Abdullah II dari Yordania, dan Perdana Menteri Netanyahu dari Israel dan telah mengarahkan tim keamanan nasional saya untuk terus mengumpulkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Amerika Serikat dengan tegas mendukung perlindungan kehidupan warga sipil selama konflik dan kami berduka atas para pasien, staf medis, dan orang tak berdosa lainnya yang terbunuh atau terluka dalam tragedi ini. Demikian pernyataan resmi Biden atas serangan ini. Pertemuan terjadwal antara Presiden Biden dan para pemimpin Yordania, Mesir, dan otoritas Palestina yang seharusnya diadakan pada hari Rabu dibatalkan, kata Menteri Luar Negeri Yordania. Serangan atas rumah sakit yang menewaskan mayoritas anak dan wanita diprediksi mengubah hubungan Amerika dengan negara-negara Arab. Serangan juga memperparah situasi di Timur Tengah dan perang Israel-Hamas. Pemimpin dunia Muslim dijadwalkan bertemu di Jeddah Arab Saudi hari ini membahas situasi terkini di Israel dan Palestina. Dewan Keamanan PBB pada Senin malam di New York gagal mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Rusia yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, yang telah dirusak oleh pertempuran antara Israel dan militan Hamas selama hampir 10 hari.
Rancangan resolusi yang dipimpin Rusia mendapat 5 suara mendukung Tiongkok, Gabon, Mozambik, Rusia, dan Uni Emirat Arab dan 4 suara menentang Prancis, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat dan 6 abstain Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss. Agar Dewan dapat mengadopsi sebuah resolusi, proposal tersebut harus mendapat setidaknya 9 suara setuju, dan tidak ada satupun dari 5 anggota tetapnya yang menentang atau memberikan hak veto. Draft teks tersebut menyerukan gencatan senjata kemanusiaan, pembebasan semua sandera, akses bantuan, dan evakuasi warga sipil yang aman. Vasily Nebenzia, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, menyatakan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan mengadopsi resolusi tersebut, dan menyalahkan niat egois blok Barat. Dia mengatakan bahwa delegasi negara-negara Barat pada dasarnya menginjak-injak harapan global agar Dewan dapat mengakhiri kekerasan. Duta Besar Nebenzia mencatat bahwa pemungutan suara tersebut mengungkapkan negara-negara yang mendukung penghentian kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan, dan negara-negara yang menghalangi pesan terpadu untuk kepentingan egois dan politik. Kami sangat prihatin dengan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza dan tingginya risiko penyebaran konflik, kata Nebenzia. Linda Thomas-Greenfield, perwakilan tetap AS, mengatakan bahwa negaranya tidak dapat mendukung rancangan resolusi Rusia karena mengabaikan terorisme Hamas dan tidak menghormati para korban. Dengan gagal mengecam Hamas, Rusia menutupi kelompok teroris yang melakukan tindakan brutal terhadap warga sipil tak berdosa. Ini keterlaluan, munafik dan tidak dapat dipertahankan, katanya. Duta Besar Thomas Greenfield mengutuk Hamas karena membunuh warga sipil, menyandera, termasuk warga negara Amerika, dan membantai banyak keluarga, dan bahwa tindakan Hamas menyebabkan krisis kemanusiaan yang mengerikan yang dihadapi masyarakat Gaza. Kita tidak bisa membiarkan Dewan ini secara tidak adil menyalahkan Israel dan memaafkan Hamas atas kekejamannya selama beberapa dekade, katanya, seperti dilansir media resmi Dewan Keamanan PBB. And that is very sad. While we speak, one child is being killed in Gaza every 15 minutes. I just read on the CNN news reel that a Palestinian family heeded to the calls to leave Gaza to the south, and that they were killed by the Israeli airstrike. This is so-called safe passage. So we'll see where we'll go from there, but for us the results of the voting are very disappointing. But we would like to thank, we had quite a large co-sponsorship given the short time that the resolution came from. We had nearly 30 countries that co-sponsored, and we are grateful. I thank you. Do you think an agreement could be reached on the Brazilian draft now? Does Russia have any issues at the moment with the Brazilian draft? I wish it could. But I have my doubts about it, and not because of Russia, but because other countries have their own priorities, and the priorities of those other countries are to water down the draft as much as they can. Does Russia have any particular issues Russia with the draft? has amendments that we presented to make the draft more balanced, because now it looks unbalanced. And Draft mentioning Hamas? no, but we need to balance it with other amendments. What? Okay. We already presented them; they're available in writing. Are you going to veto the resolution? We do not disclose the voting before the voting happened. I'm sorry to Militer Israel merilis bukti-bukti jika ledakan di Rumah Sakit Al-Ahli Gaza adalah ulah Palestine Islamic Jihadis PIJ, faksi terbesar kedua di Palestina setelah Hamas. Israel mengklaim bahwa kawah akibat bom yang dijatuhkan pesawat tidak terlihat dalam rekaman video. IDF menegaskan kembali pendiriannya bahwa kegagalan peluncuran rudal kelompok PIJ adalah penyebab ledakan tersebut. Militer Israel juga merilis rekaman percakapan telepon yang disadap antara dua agen Hamas yang membahas kegagalan roket PIJ yang mendarat di Rumah Sakit Gaza. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, memaparkan kronologis ledakan. Pukul 18.15 waktu setempat,
rentetan roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel. Pada pukul 18.59, rentetan sekitar 10 roket ditembakkan oleh Jihad Islam dari kuburan terdekat. Saat itu, pukul 18.59, ada laporan adanya ledakan di rumah sakit di kota Gaza. Menurut intelijen kami, Hamas memeriksa laporan tersebut, memahami bahwa roket Jihad Islamlah yang salah sasaran, dan memutuskan untuk meluncurkan kampanye media global untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bahkan membesar-besarkan jumlah korban, kata Hagari. Tinjauan profesional ini didasarkan pada intelijen, sistem operasional, dan rekaman udara, yang semuanya kami periksa ulang, tambah Hagari. Merupakan hal yang biasa jika roket yang ditembakkan ke Israel mendarat pendek dan jatuh di dalam Gaza. Roket-roket ini gagal mencapai Israel dan menyebabkan korban jiwa di pihak Palestina. Selama perang ini, kami menghitung ada sekitar 450 roket yang gagal ditembakkan dan jatuh di wilayah Gaza. Warga sipil Palestina harus menanggung akibatnya, tambah Hagari. Militer Israel sudah membagikan informasi ini kepada sekutu dekat Israel seperti Amerika Serikat. Kami juga membagikan informasi ini dengan mitra kami, pertama dan terutama Amerika Serikat. Kami menginginkan transparansi maksimal, karena kami menangani setiap insiden yang melibatkan warga sipil dengan sangat serius. Sayangnya, banyak media yang langsung memberitakan pernyataan yang keluar dari Gaza yang dikuasai Hamas, yang menyalahkan Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel. بس بقول لك اللي أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي. ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. انه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرثبي. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بثلاث محط فيهم. ايش إيه؟ اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني ولا عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. Hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. Terpisah, organisasi Jihad Islam Palestina membantah klaim Israel bahwa mereka bertanggung jawab atas penembakan sebuah rumah sakit di Gaza, yang menewaskan ratusan warga sipil Palestina. Kami menjamin Anda bahwa tuduhan yang dilontarkan musuh adalah salah dan tidak berdasar. Dengan tuduhan seperti itu, Israel hanya berusaha menghindari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan resmi. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Timur Tengah dan Afrika Utara pada Selasa malam menunjukkan kemarahan mereka setelah serangan udara mematikan Israel di rumah sakit Al-Ahli Al-Arabi di Gaza. Dilansir Al Jazeera, protes spontan meletus di Yordania, Turki, Lebanon, Iran dan Irak, serta di kota-kota tepi barat seperti Ramallah. Demonstrasi tersebut terjadi sebagai respons terhadap pemboman rumah sakit,
yang diperkirakan merupakan serangan paling mematikan sejak perang Israel-Hamas dimulai tanggal 7 Oktober. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 500 orang tewas ketika bom jatuh di rumah sakit pusat Gaza, tempat pengungsi Palestina berlindung. Sejak Israel mulai menggempur Gaza dari udara pada tanggal 7 Oktober, puluhan ribu warga yang mencari perlindungan dari pemboman yang sedang berlangsung telah melarikan diri ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Organisasi Kesehatan Dunia mengutuk serangan rumah sakit pada hari Selasa dan menuntut perlindungan segera terhadap warga sipil dan petugas kesehatan di daerah kantong Palestina. Namun masyarakat di negara-negara Arab juga menyuarakan kemarahan mereka atas kejadian mengerikan yang terjadi di Rumah Sakit Al-Ahli Al-Arabi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.